Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya.
bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan melalui kebaktian kesegaran rohani malam ini. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, nyatakan kehendak-Mu, dan biar Tuhan sampaikan isi hati Tuhan lewat pemberitaan firman malam hari ini. Biar urapan Tuhan menyertai hamba-Mu, juga menyertai semua yang mendengar kebenaran ini. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, siapa yang kita andalkan. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 27, tapi saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 27, saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria. Lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 1 sampai 27, maka kita bisa menyimpulkan kehidupan rohani seseorang merupakan akar atau titik awal bagi tercapainya kehidupan manusia seutuhnya, yaitu kehidupan yang selaras dengan panggilan hidupnya, kehidupan yang bermakna dan berharga bagi masyarakatnya. Dengan kata lain, walaupun seseorang sukses dalam karirnya, tapi kehidupan rohaninya kacau, maka dapat dipastikan bahwa kesuksesan dalam karir itu tidak akan bermakna bagi pribadinya, keluarganya, dan masyarakat. Kehidupan Yoram merupakan contoh yang tepat untuk hal ini. Sebagai Raja Israel, panggilan hidupnya adalah memimpin dan membimbing rakyatnya untuk berjalan dalam jalan Tuhan. Tetapi kenyataannya ia justru memimpin bangsanya kepada kesesatan dan kemurtatan. Dan ini berawal dari kehidupan rohaninya yang kacau. Ia mematikan satu penyembahan berhala, tapi justru menghidupkan kembali penyembahan berhala yang pernah disembah oleh Yerobeam kurang lebih 100 tahun yang lampau. Kehidupan rohani yang kacau ini juga hampir mengacaukan pelaksanaan tugasnya sebagai raja. Rencana menyerang Yoab sebenarnya merupakan tindakan yang terpuji. Tapi ia nampaknya tidak seperti Yosafat yang sangat berhikmat untuk menentukan siasat penyerangannya. Itu disebabkan karena Yosafat mempunyai kehidupan rohani yang benar di hadapan Allah.
Mazmur 119 ayat 98 sampai 100 berkata, "Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menghadapi kesulitan air di padang gurun Edom, Yoram bersungut-sungut sama seperti nenek moyangnya ketika berada di padang gurun menuju tanah Kanaan. Dalam situasi yang genting ini, ia telah kehilangan arah dan pegangan. Ia pun menyalahkan Tuhan sebagai penyebab mereka bertiga diserahkan kepada Moab. Padahal kapan Yoram minta petunjuk dari Tuhan tentang penyerangan ini? Seandainya Yoram sendiri yang menyerang tanpa bantuan Yosafat, maka dapat dipastikan bangsa Israel akan dipukul habis oleh orang Moab di padang gurun. Dengan demikian menjerumuskan bangsanya kepada kesesatan. Ia juga membawa bangsanya kepada kemusnahan. Nah, apakah panggilan hidupnya sebagai raja sudah terpenuhi? Di sisi manakah kita berada sekarang kalau kita bercermin dari apa yang dilakukan oleh Yoram? Di sisi Yoram atau di sisi Yosafat? Kehidupan rohani yang sehat menjadi kunci pembenahan kehidupan Kristen kita. Siapa dan apa pusat hidup seseorang itu akan menjadi nyata melalui tindakan-tindakan yang dia ambil atau dia lakukan. Kalau Tuhan yang menjadi pusat hidupnya, maka ia pasti menaati pimpinannya dan hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Yoram memang tidak meniru dosa ayah dan ibunya menyembah Baal dan Asyera. Tapi ia juga tidak berpaling kepada Tuhan Allah Israel. Dia mengikuti dosa Yerobeam bin Nebat, yaitu menyembah lembu emas di Betel dan di Dan. Kisah ini bisa Bapak Ibu Saudara baca di 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai ayat 33. 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33. Itu sebabnya ketika Raja Mesah memberontak, Yoram memilih bergantung kepada sekutunya daripada meminta petunjuk Allah Israel. Sikap Yoram untuk mengatasi pemberontakan Moab menunjukkan kepada siapa ia berharap. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada siapa kita berlari ketika kita dalam keadaan terjepit, itu menunjukkan Tuhan yang kita sembah. Seharusnya Yoram lebih dahulu meminta petunjuk Tuhan sebelum mencari bantuan Raja Yehuda dan Raja Edom, bukan mencari Tuhan setelah menemui kesulitan di padang gurun Edom dan hilang semangatnya. Sebaliknya Yosafat mencari Tuhan melalui perantaraan Nabi Elisa. Walaupun ia ikut-ikutan melawan Moab, sikap Nabi Elisa yang mencari petunjuk Tuhan dalam perkara Yoram patut kita teladani. Ia tidak menjadikan pengakuan pegawai raja bahwa dirinya pengganti Nabi Elia sebagai jalan untuk memegahkan dirinya sendiri. Ia juga tidak menolak membantu Yoram walaupun ia tidak suka terhadap sikap Yoram. Yoram yang telah berjalan menurut rencananya sendiri kini menghadapi fakta bahwa Tuhan Allah Israel berkuasa memberikan kemenangan baginya. Kemenangan Yoram juga membuktikan bahwa Tuhan Allah Israel lebih berkuasa daripada para Allah sesembahan Moab. Nah, bercermin dari kebenaran firman Tuhan, sekali lagi, seperti siapakah kita? Apakah kita seperti Yoram yang hidup dalam dosa dan mengandalkan kekuatan sendiri? Atau apakah kita seperti Yosafat yang walaupun anak Tuhan tapi masih bersekutu dengan orang yang tidak seiman? Atau seperti Elisa yang setia
mengandalkan Tuhan yang dilayani. Kalau andalan kita adalah Tuhan, maka bersamanya kita akan menang terhadap segala masalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo dalam kitab Amsal 21 ayat 31 berkata, Amsal 21 ayat yang ke-31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuda itu bicara kekuatan. Kuda juga bisa mewakili kekayaan, tetapi kita tidak bisa bersandar pada kekuatan kita sendiri, pada kekayaan kita, karena untuk mencapai kemenangan kita harus melibatkan Tuhan. Nah, Salomo berkata kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami kemenangan dalam hidup ini, mari kita terus mengandalkan Tuhan dan terus berpaut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kebenaran firman Tuhan ini membawa kita kembali ke jalan Tuhan kalau kita sudah mulai menyimpang dari kehendaknya. Tapi kalau kita selama ini berjalan dalam kehendaknya, mari terus berjalan dalam kehendak Tuhan sehingga kita bisa mencapai kemenangan demi kemenangan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami tidak mengandalkan kemampuan kami, tapi kami mengandalkan Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan kami yang akan menolong kami meraih kemenangan dalam kehidupan ini. Banyak hal-hal yang harus kami hadapi, tetapi kami bisa mencapai kemenangan ketika kami mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dan berkati kami semua yang sedang mendengar kebenaran ini. Dan kami menyerahkan diri kami sepanjang malam yang gelap ini dalam perlindungan daripada Tuhan. Tuhan tolong biar kami bisa beristirahat dengan baik. Besok pagi kami bisa bangun dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.